Ahoy! Hai, aku Iwan. Kali ini aku akan berbicara tentang malas lagi. Ya, di setiap video aku ngomongin tentang malas. Tapi kali ini beda. Di video kali ini aku akan ngomongin tentang malas yang bermanfaat. Emang bisa? Emang bisa? Emang bisa? Bisa lah. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Kecuali ini, apa? Nyium siku. Nah, nggak bisa tuh. Cuman, nggak bisa kan? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Rasa malas itu abstrak. Abstrak karena tidak terlihat dengan jelas bahwa seseorang yang kita lihat bisa dikatakan orang yang malas atau tidak. Gini contohnya. Misalnya kita melihat orang yang bahagia atau sedih. Kebanyakan dari mereka akan memperlihatkan ekspresi atau emosi yang mereka rasakan. Bisa sedih atau bahagia. Emang ada juga yang dipendam, tapi kebanyakan mereka adalah memperlihatkan emosi yang mereka rasakan. Begitu pula dengan orang rajin. Orang rajin juga terlihat dari seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikannya. Kalau orang yang malas, beda. Misalnya ada orang yang nolak ngerjain sesuatu. Bisa aja dia sebenarnya nggak malas. Bisa aja dia capek. Bisa aja emang dia nggak suka. Atau memang dia punya pekerjaan lain. Dan alasan-alasan yang membuat dia nolak ngelakuin sesuatu itu karena rasa malas hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri. Ketika aku seharusnya melakukan pekerjaan itu, aku malah milih untuk nggak melakukan itu. Yang padahal bisa dan harus. Terus, kok bisa malas bermanfaat dan apa hubungannya dengan yang tadi? Malas bisa jadi dua hal. Bisa jadi hal negatif, bisa jadi hal positif. Emang kebanyakan sih hal negatif. Karena ketika kita banyak rebahan, dibilang malas, nunda-nunda, dibilang malas. Ya karena emang kebanyakan hal buruk. Semuanya berawal dari hal malas. Jadi apa bisa positif? Bisa. Bisa banget. Bisa kali pun jika kita merubah cara pikir kita dengan kebanyakan rasa malas muncul dari aktivitas rutin yang kita lakukan setiap harinya yang dirasa tidak efektif dan buat jenuh. Tapi ketidakefektifan inilah yang menciptakan adanya hal-hal keren hari ini. Misalnya orang malas jalan kaki, terciptalah sepeda, motor, mobil, dan kendaraan lainnya. Orang malas nyuci baju pakai tangan, terciptalah mesin cuci. Bahkan AI tercipta karena manusia malas terus berpikir sendiri. Jadilah AI. Walaupun begitu, hal malas bukanlah hal yang dapat dibenarkan. Tapi jadikanlah itu sebagai dorongan untuk kita untuk dapat berpikir lebih kreatif, untuk dapat menyelesaikan masalah, atau menciptakan hal-hal keren dan efisien di masa depan. Kalau orang malas karena tidur, apa yang harus diciptakan, Bang? Mesin tidur. Ya bangunlah, jangan tidur terus. Enggak. Itu juga. Tapi untuk mengatasi mager dan rebahan yang berlebihan adalah dengan aku belajar ini dari videonya Bang Radit. Opportunity cost atau biaya kesempatan adalah konsep tentang setiap pilihan yang kita ambil bakal ada keuntungan yang hilang karena tidak mengambil pilihan lainnya. Misalnya seorang pelajar punya waktu 5 jam dan ia menghabiskan 5 jam waktunya ini hanya untuk dihabiskan untuk tiduran aja atau hanya rebahan sambil nontonin video yang membuatnya nggak belajar hal apapun. Yang padahal 5 jam waktunya ini bisa digunakan untuk belajar banyak hal, bikin konten, baca buku, buat video, dan belajar banyak hal lainnya. Karena opportunity cost yang hilang dari melakukan rebahan dan tiduran aja adalah tidak mengembangkan skill apapun. 5 jam yang harusnya bisa ia gunakan untuk mencari peluang baru atau merubah hidupnya, malah ia habiskan untuk melakukan perbuatan yang tak merubah apapun dari dirinya. Jadi hidup ini pikirkan pilihan terbaik apa yang akan kita ambil. Karena di setiap pilihan yang kita coba akan ada kerugian karena tidak mencoba hal lain. Pikirkan apakah waktu atau uang yang kita punya lebih baik kita gunakan untuk mencoba hal lain. Cara terbaikku melawan rasa malas adalah dengan malas. Bukan dengan malas-malasan, tapi ya dengan cara seperti ini. Membuat konten seputaran tentang malas. Aku sering banget malas. Jadi aku berharap ketika aku ngomongin tentang malas, kalian ada yang sama sepertiku, merasakan apa yang kurasakan saat jadi malas. Jadi kita bersama-sama untuk mencari cara untuk dapat sama-sama keluar dari rasa malas. Dan karena ada channel ini, jadi aku punya rasa untuk tanggung jawab bahwa aku nggak boleh terus-terusan malas. Gak mungkin dong aku buat video tentang tips-tips atasi malas, tapi aku malah malas nulis skripnya. Gak mungkin dong, ya kan? Inti dari cara ini adalah semua orang punya caranya sendiri untuk dapat keluar dan atasi rasa malas. Cari caramu, bisa mandi pagi, olahraga, atau buat konten sepertiku ini. Intinya semua orang punya caranya sendiri. Selama yang kita lakukan adalah perbuatan yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik, maka lakukanlah hal itu.
Ya, itulah dia hal malas yang dapat bermanfaat untukku. Aku juga belajar bahwa dalam Islam mengajarkan pola retorika, yaitu mengajarkan kita untuk dapat membentuk pola pikir tidak instan. Artinya kita diajarkan untuk senantiasa dapat memiliki sifat selalu bersabar dan mengikuti aturan-aturan sebagai syarat untuk keberhasilan. Kita juga dituntun untuk dapat menahan diri, untuk dapat selalu bersabar dan menikmati proses terlebih dahulu sebelum mencapai keberhasilan. Inilah inti bahwa sebenarnya proses jauh lebih penting daripada hasil, karena dengan adanya proses, manusia akan lebih menghargai hasil yang diperoleh. Kita juga butuh motivasi intrinsik. Sederhananya, motivasi intrinsik adalah suatu keadaan dari dalam diri sendiri yang dapat mendorong kita untuk melakukan suatu hal. Alhasil, dorongan tersebutlah yang mempengaruhi tindakan kita untuk dapat menjalani kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Misalnya aku mager banget untuk belajar atau buat video, itu karena kurangnya motivasi intrinsik di dalam diriku. Aku sering banget nanya pada diriku, ngapain sih aku belajar, ngapain sih aku buat video? Apakah untuk masa depan? Ataukah untuk nyari kerjaan, hobi, banggain orang tua, atau hanya pengen terkenal, atau hanya pengen kelihatan keren depan doi? Ya, siapa tahu ya kan? Alasan orang beda-beda. Jadi cari alasanmu, cari jawabanmu dari pertanyaan-pertanyaanmu yang membuatmu punya motivasi intrinsik yang akhirnya membuatmu ingin melakukan hal itu. Manfaatkanlah apa yang kamu punya hari ini dan jadilah orang yang bermanfaat. Aku Yohan dan see ya.